kelas 5, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPA kita. Silakan buka buku kamu halaman 49 ya, buka buku kamu halaman 49. Hari ini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi siklus air. Kalau kemarin kita udah belajar tentang proses siklus air dan manfaatnya ya. Sekarang kita mempelajari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dari siklus air itu sendiri ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya siklus air tentu itu akan menjadi suatu manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita ya, terutama untuk melakukan segala aktivitas kita setiap harinya, karena kita selalu berkaitan dengan air ya, apa-apa aja kita perlu air ya. Karena itu air itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ternyata walaupun air itu berlimpah, tapi ternyata tidaklah seperti kelimpahannya ya. Masih ada beberapa daerah yang mengalami kekeringan, justru adanya kebanjiran ya. Sebenarnya tidaklah demikian yang terjadi ya dengan adanya siklus air ya. Tapi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari dampak-dampak negatif itu banyak ya. Padahal kita ketahui bahwa air itu kan sesuatu yang berlimpah, tapi kok ada daerah yang masih kekeringan misalnya. Kemudian adanya penyerapan air tanah kemarin harusnya tidak ada kebanjiran ya, tapi kok masih ada daerah-daerah yang bisa terkena banjir ya. Nah, mari kita lihat apa aja sih yang mempengaruhi dari siklus air ini ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari nyata aktivitas kita lah yang mempengaruhi dari siklus air tadi ya. Mari kita lihat bagaimana beberapa aktivitas kita itu bisa mempengaruhi siklus air. Ada 4 aktivitas kita yang bisa mempengaruhi siklus air dan ketersediaan air bersih. Aktivitas yang pertama adalah pembangunan lantai beton ya. Pembangunan lantai beton untuk jalan yang ada di perumahan-perumahan inilah yang akan membuat dampak ya, daya serap dari tanah itu semakin berkurang ya, sehingga akhirnya adalah penggenangan di bagian daratannya ya. Dan itulah sebabnya bisa terjadi banjir di beberapa wilayah karena daya serap dari tanah itu tidak berfungsi dengan baik dengan adanya pembangunan lantai beton. Yang kedua adalah penggunaan kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Gas buangan yang hasil dari kendaraan bermotor dan juga aktivitas industri itu kan banyak sekali mengandung sulfat dan nitrat, sehingga gas-gas itu menuju atmosfer dan bereaksi dengan air, sehingga yang terjadi adalah hujan asam. Hujan asam ini justru sangat berbahaya karena dapat mencemari sungai, danau, dan lainnya ya, sehingga bisa mengakibatkan kepunahan atau kematian dari makhluk hidup yang hidup di daratan maupun di perairan seperti tumbuhan dan hewan ya. Yang ketiga adalah penebangan pohon secara besar-besaran. Ini sudah pasti utama. Tidak akan bisa terjadinya siklus air karena daya serap tidak ada, pohon tidak ada yang untuk menahan atau menampung kadar air hingga menghasilkan respirasi yang berasal dari tumbuhan, itu tidak terjadi karena pepohonannya pada dipotong semua ya. Yang keempat, pengambilan air tanah secara terus-menerus. Seperti yang kita ketahui kemarin ya, kita udah belajar tentang proses air tanah, di mana proses air tanah itu bergantung pada hujan, dan hujan ya memberikan air yang berlimpah. Namun jika daya serap pada tanah itu tidak ada ya, maka akan sedikitlah cadangan air tanah ya. Jika kita semuanya menggunakan lantai beton sehingga penyerapan air tidak berfungsi dengan baik, cadangan air semakin berkurang dan juga tidak ada pepohonan yang dapat menahan kadar air ya, sehingga lama-kelamaan air tanah pun pasti akan habis ya. Selain 4 faktor dari kegiatan manusia tadi ya, ada juga beberapa faktor yang alami ya, berdasarkan dari alam yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama adalah bencana alam ya, seperti misalnya gunung meletus ataupun kebakaran hutan ya, dimana saat itu terjadi maka
gas, kemudian uap dan debu dan lainnya yang hasil dari gunung meletus ataupun kebakaran hutan, itu dapat mempengaruhi siklus air, kemudian ketersediaan air bersih tentu akan terganggu. Ya, itulah pembahasan kita hari ini tentang faktor yang mempengaruhi siklus air. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan soal yang ada di halaman 51. Di sana ada penugasan, ada 2 soal ya, silakan kalian kerjakan di buku latihan kamu. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dengan selalu menjalankan 5M ya. Sampai di sini dan sampai jumpa.